Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan juga kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahabi MAG, dan juga kepada pembimbing 1, yakni Dr. Haji Abdul Hamid MPDI, dan juga kepada pembimbing 2, Ustadz Sholah Sholahuddin MPD. Baik, perkenalkan nama saya Ika Sri Agustina. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul dengan Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran melalui Manajemen Kurikulum Berbasis Cinta di SMPN 2 Gading. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang, kepala sekolah memiliki peran strategis pemimpin pendidikan sekaligus manajer di satuan pendidikan. Kepala sekolah bertanggung jawab dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi seluruh sekolah dan termasuk pengelolaan kurikulum. Mutu pendidikan sangat ditentukan oleh mutu pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Mutu pembelajaran tidak hanya diukur dari hasil belajar peserta didik, tetapi juga dari kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan manajemen kurikulum berbasis cinta menjadi alternatif strategis dalam menjawab tantangan tersebut. Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek teknis admisi kurikulum, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral dan emosional dalam proses pembelajaran. Nilai empati, kepedulian, dan penghargaan terhadap potensi peserta didik menjadi landasan dalam merancang serta melaksanakan pembelajaran. Manajemen kurikulum merupakan inti kegiatan sekolah, sehingga jika dikelola secara terencana dan sistematis, maka pembelajaran akan lebih efektif dan terarah. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana strategi kepala sekolah dalam merencanakan kurikulum berbasis cinta di SMPN 2 Gading. Yang kedua yaitu bagaimana pelaksanaan strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran melalui manajemen kurikulum berbasis cinta di SMPN 2 Gading. Dan yang ketiga yaitu bagaimana evaluasi kepala sekolah terhadap peningkatan mutu pembelajaran melalui manajemen kurikulum berbasis cinta di SMPN 2 Gading. Tujuan penelitian. Di sini ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana perencanaan kurikulum berbasis cinta di SMPN 2 Gading. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kurikulum berbasis cinta di SMPN 2 Gading. Dan yang ketiga untuk mengetahui bagaimana evaluasi kurikulum berbasis cinta di SMPN 2 Gading. Selanjutnya yaitu fokus penelitian. Fokus masalah penelitian ini diarahkan pada bagaimana strategi kepala sekolah dalam mengimplementasikan manajemen kurikulum berbasis cinta sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran di SMPN 2 Gading. Mutu pembelajaran tidak hanya diukur dari pencapaian hasil belajar peserta didik, tetapi juga dari kualitas proses pencapaian hasil belajar, tetapi juga hasil proses pembelajaran yang mencerminkan keterlibatan aktif siswa, kreativitas guru, serta relevansi materi dengan kebutuhan peserta didik. Manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian ada 2. Yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis. Pengembangan teoritis. Pengembangan teori dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memperluas kajian keilmuan di bidang manajemen pendidikan, khususnya terkait di bidang manajemen pendidikan. Kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual mengenai penerapan manajemen kurikulum berbasis cinta sebagai pendekatan humanis yang menekankan nilai empati, kepedulian, relasi positif, dan pengelolaan kurikulum. Dan untuk yang manfaat praktis ada 4 macam, yaitu yang pertama bagi pihak sekolah di SMPN 2 Gading, yang kedua bagi kepala sekolah, yang ketiga bagi guru, dan keempat bagi siswa. Kajian penelitian terdahulu. Kajian penelitian terdahulu adalah bagian dalam karya ilmiah yang berisi uraian tentang berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan topik yang sedang diteliti.
Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah ada, sehingga peneliti dapat mengetahui persamaan, perbedaan, serta kekurangan dari penelitian sebelumnya. Dengan demikian, kajian penelitian terdahulu memperkuat dasar teori, menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan, serta menjadi landasan dalam menentukan penelitian ini agar tidak terjadi pengulangan yang sama, melainkan dalam memberikan kontribusi baru dalam bidang yang dikaji. Penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian ini yang dilakukan oleh Emuliasa yang menegaskan bahwa kepala sekolah memegang peranan strategis sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa mutu pembelajaran akan meningkat apabila kepala sekolah mampu mengelola kurikulum secara sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sehingga evaluasi. Selain itu, Mulyasa juga menekankan bahwa pentingnya kemampuan kepala sekolah dalam membangun hubungan interpersonal yang harmonis dengan guru, karena hubungan yang dilandasi dengan saling percaya dan kepedulian akan berdampak langsung pada kinerja guru dan kualitas pembelajaran di kelas. Selanjutnya yang kedua yaitu penelitian ini yang dilakukan oleh Saiful Sagala yang mengkaji tentang manajemen strategik dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa manajemen kurikulum yang efektif harus dilaksanakan secara partisipatif dan demokratis. Kepala sekolah dituntut untuk melibatkan guru dalam proses pengambilan keputusan kurikulum agar tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Sagala juga menegaskan bahwa komunikasi yang terbuka, sikap empati, dan perhatian terhadap kebutuhan guru menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim pembelajaran yang bermutu. Temuan ini juga menunjukkan bahwa adanya kesesuaian dengan konsep manajemen kurikulum berbasis cinta yang mendekatkan nilai-nilai kemanusiaan dalam pengelolaan pendidikan. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian pustaka. Landasan teori. Landasan teori itu ada 3 poin. Yang pertama, strategi kepala sekolah. Strategi kepala sekolah merupakan suatu perencanaan dan pola tindakan yang dirumuskan serta dilaksanakan oleh kepala sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan seperti peningkatan mutu pendidikan, profesionalisme guru, prestasi belajar siswa, serta pencapaian visi dan misi sekolah secara efektif dan efisien. Strategi ini juga mencakup fungsi-fungsi manajemen pendidikan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengawasan, motivasi, dan evaluasi sebagai wujud praktik kepemimpinan yang sistematis. Yang kedua yaitu mutu. Peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan melalui pengelolaan tenaga pendidik yang baik, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja guru. Manajemen tenaga pendidik yang efektif akan berdampak langsung terhadap kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Yang ketiga yaitu kurikulum cinta. Kurikulum cinta merupakan pendekatan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum yang menempatkan nilai-nilai kasih sayang, empati, penghargaan, dan kepedulian sebagai dasar dalam proses pendidikan. Kurikulum ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian kompetensi akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik melalui hubungan yang humanis antara guru dan siswa. Baik, selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran melalui manajemen kurikulum berbasis cinta di SMPN 2 Gading. Fokus penelitian ini bukan pada angka atau pengukuran statistik, melainkan pada proses, makna, serta dinamika kepemimpinan dan pengelolaan kurikulum dalam konteks nyata di sekolah. Yang kedua yaitu kehadiran peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data.
Peneliti hadir secara langsung di lapangan untuk melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran melalui manajemen kurikulum berbasis cinta di SMPN 2 Gading. Menurut Sugiono, dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang mengumpulkan dan menganalisis data secara langsung. Selanjutnya yaitu data dan sumber data. Di sini ada 2 poin. Yang pertama data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari kepala sekolah, guru, dan pihak terkait mengenai strategi peningkatan mutu pembelajaran. Menurut Sugiono, data primer merupakan sumber data yang berlangsung memberikan data kepada peneliti. Selanjutnya yaitu B, data sekunder. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari dokumen atau arsip yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi dokumen visi dan misi sekolah, program kerja kepala sekolah, dokumen kurikulum, silabus, RBP atau modul ajar, jadwal pelajaran, notulen rapat, laporan supervisi, dan hasil belajar siswa, serta dokumentasi kepala sekolah. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Ada 2 poin. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, dan guru untuk memperoleh informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi manajemen kurikulum berbasis cinta. Yang kedua yaitu dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen yang berkaitan dengan penelitian seperti visi dan misi sekolah, program kerja, dokumen kurikulum, silabus, RBP atau modul ajar, notulen rapat, serta laporan supervisi dan evaluasi pembelajaran. Menurut Suharsi Milarisanto Ari Kunto, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen tertulis, arsip, dan catatan yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data adalah tahap menghimpun informasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dicatat dalam bentuk transkrip catatan lapangan dan dokumen pendukung yang relevan dengan fokus penelitian. Yang kedua yaitu kondensasi data. Kondensasi data adalah proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan, dan mengelompokkan data mentah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada tahap ini, peneliti merangkum dan memilih data yang berkaitan langsung dengan strategi kepala sekolah dan peningkatan mutu pembelajaran. Yang ketiga yaitu penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau matriks agar lebih terstruktur dan mudah dipahami. Tahap ini membantu peneliti melihat pola hubungan dan temuan penting dalam penelitian. Yang keempat yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah tahap menafsirkan makna data untuk menjawab rumusan masalah. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi secara terus-menerus agar sesuai dengan data yang ditemukan di lapangan. Keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu peningkatan ketekunan, triangulasi, dan pemanfaatan bahan referensi. Peningkatan ketekunan dilakukan dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara lebih mendalam, teliti, dan berkelanjutan terhadap objek penelitian, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih akurat dan terpercaya. Selain itu, peneliti juga menerapkan teknik triangulasi, yaitu proses pengecekan kembali data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, maupun waktu yang berbeda untuk memastikan kebenaran data tersebut. Di samping itu, peneliti juga memanfaatkan bahan referensi seperti dokumen, arsip lapangan catatan, serta berbagai literatur yang relevan sebagai pendukung data penelitian, sehingga hasil penelitian memiliki dasar yang kuat, juga dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.